Oke, selamat pagi buat anak-anak Miss semua. Miss berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja pada saat ini. Perkenalkan, nama Miss Melisa Ferabina Barbarus, Miss sebagai guru matematika di kelas kalian. Dan sebentar lagi Miss akan menjelaskan sedikit tentang matriks. Semoga dari penjelasan Miss kalian bisa mengerti dan menjawab soal-soal yang sudah Miss berikan. Oke, kalian perhatikan ya, kalian dengarkan dan simak apa yang akan Miss jelaskan. Oke, sebelum kita bahas tentang matriks, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris dan yang ditulis menurun disebut kolom, yang semua anggotanya terletak dalam satu tanda kurung. Jadi anak-anak semua boleh perhatikan ya. Tadi disebut ini adalah bentuk dari matriks, adalah contoh dari bentuk matriks. Ini adalah matriks A yang anggotanya A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, dan AM1, AM2 sampai AMN. Jadi anggota yang ditulis mendatar ini disebut baris mendatar. Berarti anggota mendatar itu adalah A11, A12, A1N. Ini bisa kita buat dia baris 1. Setelah itu A21, A22 sampai A2N, berarti ini baris kedua. Sampai dengan AM1, AM2, AM3, berarti ini baris ke M. Kedua, ketiga, sampai seterusnya sampai ke M. Begitu juga dengan jikalau dia anggotanya ditulis secara menurun, itu disebut kolom. Yaitu anggotanya A11, A21, A23, A21, A31, A41 sampai dengan AM1. Maka ini adalah kolom 1. Begitu juga A12, A22, A32 sampai dengan AM2, maka ini adalah kolom 2. Begitu juga dengan seterusnya, kolom 3, kolom 4, kolom 4 sampai seterusnya. Jadi setelah itu ordo A itu sama dengan M kali N. Jadi M kali N ini maksudnya M itu adalah baris, N adalah kolom. Jadi ordo A itu adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom. Contohnya kita buat contoh, ada sebuah matriks. Matriksnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan ditanya dia ordo berapa, maka kita jawab ordonya. Kita perhatikan ordo A itu adalah M kali N. Jadi M ini jumlah baris. Barisnya ada berapa? Kita hitung. Ini baris pertama, ini baris pertama, dan ini baris kedua. Berarti sini ordo 2. Kita hitung lagi kolomnya. Kolom pertama dan kolom kedua. Berarti ordo 2 kali 2, atau ditulis atau ordo 22 pun boleh. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu ada 3. Yang pertama itu penjumlahan, yang kedua itu pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai penjumlahan. Jadi kita masuk ke penjumlahan. Jadi Miss kasih ada 2 matriks. Misalkan ada matriks A dengan anggotanya A, B, dan matriks B
yang anggotanya C dan D. Jadi di dalam penjumlahan matriks itu boleh dijumlahkan jikalau ordonya sama. Kita lihat dulu ordonya ya. Dia ordo berapa kali berapa? Matriks A, kita perhatikan dia ordo berapa? Ordo sama seperti tadi ya, baris kali kolom. Jadi kita hitung dulu barisnya berapa. Barisnya ada 1, berarti baris 1, kolomnya ada kolom 1, ada kolom 2, berarti ordo 1 kali 2. Oke, kita lihat matriks B. Kita lihat dia barisnya ada 1 dan kolomnya ada kolom 1, kolom 2, berarti ordonya 1 kali 2. Karena ordonya sama baru bisa kita jumlahkan. Jadi matriks A ditambah matriks B, kita masukkan. Jadi kita masukkan koefisien anggotanya, berarti A, B ditambah C, D. Di dalam penjumlahan kita perhatikan letaknya atau posisi daripada anggota matriks. Jadi A ada di baris 1 dan kolom 1, maka dia harus dijumlahkan dengan kawannya yang berada di anggota yang letaknya ada di baris 1 dan kolom 1. Jadi kita buat A ditambah C. Dan di sini B ditambah D. Nanti kalau dia ini koefisien boleh dijumlahkan ya anakku. Oke, sampai di sini. Jikalau ada yang belum mengerti nanti boleh tanyakan ke Miss langsung ya. Dan kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu diketahui matriks A anggotanya 4, 3 dan matriks B 0, 2. Yang pertanyaannya adalah tentukan A ditambah B atau tentukan matriks A tambah matriks B. Maka kita jawab yang ditanya tadi matriks A ditambah matriks B. Matriks A tambah matriks B. Kita masukkan matriks A. Masukkan anggotanya berapa? 4, 3. Ditambah matriks B. Anggotanya 0, 2. Nah, sama seperti yang tadi. Jadi kita jumlahkan sesuai dengan letaknya. Oke, berarti 4 ditambah 0. 4 ditambah 0. Oh, ini tanda kurungnya belum ya. 4 ditambah 0 baru 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Baru kita jumlahkan 4 tambah 0 4, 3 tambah 2 5. Jadi matriksnya, jadi A ditambah B itu sama dengan 4, 5. Oke. Baru selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu matriks 2, 4 ditambah min 1, 3. Sama juga ya. 3, 4 ditambah min 1, 3. Oke, kita jumlahkan dengan letak atau posisi yang sama ya. Jadi 3 ditambah min 1 dan 4 ditambah 3. Oke, sekarang jumlahkan 3 tambah min 1. Ini sama juga dengan artinya 3 dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1 itu sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, dan selanjutnya 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, kalau sudah mengerti kita masuk ke contoh soal yang ketiga.
Contoh soal yang ketiga itu matriks 1 0 0 1 ditambah 3 2 4 5. Kita boleh langsung jawab ya. Kita jawab, kita tulis ulang soalnya. Oke. Cara pengerjaannya sama seperti yang tadi anak ya. Perhatikan dia letak atau posisi daripada anggotanya. Jadi kita perhatikan posisi 1. Posisi 1 ini ada di baris 1 dan di kolom 1. Maka dia bisa dijumlahkan dengan sekawannya yang berada di posisi baris 1 dan kolom 1. Jadi 1 ditambah 3. Berarti 1 ditambah 3. Letaknya, perhatikan lagi, 0 ditambah 2. Berarti 0 ditambah 2. Ini kesini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya 1 ditambah 0 ditambah 4. 0 tambah 4. Lagi 1 ditambah 5. Oke, mengerti? Baru kita jumlahkan sama seperti yang tadi. 1 ditambah 3 itu berapa? Ayo. 4. Oke, 0 ditambah 2 itu 2. 0 ditambah 4 sama dengan 4 dan 1 ditambah 5 itu sama dengan 6. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 4. Min 2, 5, 6, min 7 ditambah min 3, 8, min 5, 9. Jadi kita jawab. Kita tuliskan dulu soalnya kembali ya. Min 2, 5, 6, min 7 ditambah min 3, 8, min 5, 9. Jadi sama juga dengan yang tadi ya. Pengerjaannya sama, yaitu kita lihat letak atau posisi yang sama, yaitu min 2 posisinya sama dengan min 3. Berarti min 2 ditambah min 3. Selanjutnya 5 ditambah 8. Lanjut 6 ditambah min 5 dan min 7 ditambah 9. Oke, kalau udah sampai di sini tinggal kita jumlahkan aja ya. Min 2 ditambah min 3. Ayo, siapa yang bisa? Min 2 ditambah min 3. Atau ada orang yang mengandaikan min itu dengan utang. Berarti kalau utangnya 2 ditambah lagi utangnya 3. Berarti utangnya jadi 5. Berarti negatif 5. 5 tambah 8. Oke, berapa? 13. 6 ditambah negatif 5 atau 6 kurang 5. Berarti 1. Oke. Sekarang negatif 7 ditambah 9. Negatif 7 tambah 9 berapa? Atau bisa juga kita pahami negatif dengan utang. Berarti utangnya 7, uangnya 9. Berarti tinggal berapa? Itu sama juga dengan 9 dikurang 7. Hasilnya itu adalah 2. Ngerti? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 itu adalah matriks dengan anggotanya itu 2A, 2A, B, 3A, min B, tambah A, 2B, min 4A, B. Kita jawab.
2A B 3A min B ditambah A 2B min 4A B. Oke, sama dengan, kita perhatikan letak atau posisi yang sama ya. Jadi 2A ditambah A, ini ke sini, 2A tambah A, lanjut B ditambah B tambah 2B, lagi 3A ditambah negatif 4A, lagi negatif B ditambah B. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan ya. Tinggal kita jumlahkan 2A tambah A. 2A tambah A. A ini sama aja dengan koefisiennya 1 ya. Hanya saja karena nggak ditulis. Jadi kalau dia sesama sama dengan A, ini lihat variabelnya A. Ini variabelnya A. Kalau dia sama-sama A variabelnya, kalian boleh jumlahkan ya. Jumlahkan aja koefisiennya. Berarti 2 ditambah 1 3. Berarti 2 ditambah 1 3. Oke. Kalian udah mengerti bukan? Jadi 3A, ini ulang ya. Ini 3A dari 2A ditambah 1A. Koefisiennya dijumlahkan 2 ditambah 1 3. Karena dia variabelnya sama-sama A. Jadi 3A. Karena dia variabelnya sama-sama B, bisa dijumlahkan jadi 1 ditambah 2 3. Jadi jumlahnya 3B. 3A ditambah negatif 4A, uangnya 3, utangnya 4, berarti dia masih ada utang 1, negatif 1A, atau bisa juga ditulis dengan min A. Selanjutnya min 1B ditambah 1B, jadi min 1 tambah 1 itu sama dengan 0, 0B, atau 0 kali B sama dengan 0, makanya kita tulis dia 0. Oke, sudah mengerti. Tinggal contoh yang terakhir, itu ada 3 matriks, yaitu matriks A 2 1 4 3, matriks B 3 min 2 1 0, dan matriks C 2 5 0 min 1. Tentukan A tambah B tambah C. Kita jawab matriks A tambah B tambah matriks C. Kita buat di bawah aja ya, matriks A. Jadi matriks A anggotanya 2 1 4 3 tambah matriks B. Matriks B 3 min 2 1 0, dan matriks C 2 5 0 min 1. Baru kita jumlahkan sama seperti yang tadi. Lihat posisi yang sama. Berarti 2 sama dengan 3 dan sama dengan 2. Baru kita jumlahkan 2 ditambah 3 tambah 2. Langsung pun boleh ya, sekali 3. Baru 1 ditambah min 2 ditambah 5. 1 tambah min 2 tambah 5. Baru lanjut 4 tambah 1 tambah 0. Oke. Sekarang yang satu lagi, 3 ditambah 0 ditambah min 1. 3 ditambah 0 ditambah min 1. Oke, tinggal kita jumlahkan ya. 2 ditambah 3 5, 5 tambah 2 7. 1 tambah min 2, utangnya 2, uangnya 1, berarti min 1. Min 1 ditambah 5 berarti
4 ditambah 1 ditambah 0, 4 tambah 1 5, 5 tambah 0 tetap 5, 3 tambah 0 tetap 3, 3 ditambah min 1 atau 3 kurang 1 berarti 2, berarti hasilnya 4, hasilnya 74, 52. Oke, sampai di sini. Jika ada yang belum mengerti, boleh tanya Miss langsung ke WA Miss pribadi ya. Sekian dari penjelasan Miss. Selamat pagi.